Mengalatin maklumatin minatin bidurullah. Kemudian kewajiban kita sholat ini sehari semalam 5 kali, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu 5 kali sudah maklum. Fayuhabbiru fayukafiru jahidaha. Kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat ini dikatakan orang-orang yang kufur. Dijenengan kalau ngomong kafir kadang merasa ngomong soal awake kafir. Subuh ra sholat berarti subuh tepat duhur kula jenengan itu termasuk wong kafir. Lek terus sholat tiap dino ya wis kafir nemen. Karena bayu kafirun jahil harus ngerti kewajiban sholat tapi orang sholat berarti kafir. Lah kok waktu sholat duhur kon maca 2 syahadat itu memperbarui daripada Islam kita. Wala tastami'u hadhil khamsa li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat 5 waktu ini sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belum ada yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Meskipun kita tahu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya itu beragama Islam. Nabi Yusuf beragama Islam. Tapi kesemuanya itu hanya Nabi Muhammad SAW beserta umatnya yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat sehari semalam itu 5 waktu. Wa furidat lailatul Isra ba'da nubuwwati bi isri sinin wa salasati ashhur lailatul sab'in wa isrin. Kemudian kewajiban sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada malam Isra Mi'raj. Jadi pada malam Isra dari 10 tahun kenabian dan lebih 3 bulan pada malam 27 Rajab Nabi diantar oleh malaikat Jibril menghadap ke Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menerima wahyu sholat. Jadi menunggu kurang lebih 10 tahun lebih 3 bulan baru Nabi itu diperintah untuk melaksanakan sholat. Tidak langsung diangkat dari Nabi langsung diperintah sholat itu betul, tapi masih menunggu waktu bi'asri sinin masalah sati ashur. Jadi masih menunggu waktu 10 tahun 3 bulan. Jadi melambangkan kewajiban sholat bagi anak-anak kita yang kurang lebih itu 10 tahun lebih 3 bulan. Ini rata-rata usia balik. Anak wis mulai mimpi, lewat wis mulai karena yang mimpi keluar sperma ini hanya orang laki-laki. Jadi meskipun di situ secara umum tapi secara praktiknya itu hanya orang laki-laki yang mimpi. Kalau perempuan yang walam tajib usuhun yaumudil kalailah li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Jadi pada malam hari itu yang diwajibkan 5 kali tapi sholat subuh itu belum diwajibkan. Jadi karena belum tahu daripada keistimewaan sholat subuh, maka pada waktu itu setelah menerima wajib sholat yang dilaksanakan hanya 4 kali. Yang subuh sering ditinggalkan. Makanya sampai sekarang ya dari subuh biasanya uangin. Karena apa? Ya sangat abad. Apabila dia jadi imam. Jadi imam sholat subuh itu setan paling jengkel diri. Jadi ketika bunyi tinggal-tinggal turun. Benar iso turu. Kemudian ketika tidur, ibu setan manapun ngumpul kabeh nang awake. Ben ora tani. Makanya menjadi imam sholat itu sangat berat sekali. Gangguannya ya itu dari yang tak kelihatan tuh. Wah ini kalau sampai datang bahaya nih. Makanya suatu keistimewaan bagi kita yang bisa melaksanakan sholat subuh apalagi secara berjamaah. Wis sholat subuh berjamaah terus wis duwe bojo bisa double. Ya, hujan 27 derajat kalau sudah punya
71 derajat. Lek sholat di Mekah di PNB 1.000. Mulanya satu jadi kesempatan waktu untuk melakukan subuh itu habis, maka tetap dianjurkan untuk sholat subuh dulu baru memfoto daripada sholat isya yang ketinggalan. Wa yakuna ba'daha wa in qala kharijul waqti ayulzamu al-bada'u. Jadi di situ tetap yang namanya qada tetap harus kita lakukan, baik di situ sebelum atau setelah kita melaksanakan sholat adanya. Wa yajibu taqdimu ma fata bi udrin ala ma fata bi udrin. Kemudian kalau mendahulukan antara foto satu dengan foto satunya, karena manusia kan banyak, kadang di rumah sakit sama musoban hakalan wa unsan mumayyisan. Kemudian bagi orang yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang mumayyiz, yang sudah pintar itu dalam artian bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ayajibu ala kulli man abawaihi wa in'ala. Maka wajib bagi walinya, bapaknya atau ibunya atau orang yang dipasrai, yaitu untuk memerintah atau untuk mengajak untuk sholat walau kotoran, meskipun kotor. Wajami wabijami isu biha disabin au ba'da sabin minasinin. Dan juga nanti wajib untuk mengajari syarat dan rukunnya sholat ketika sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai ketika sempurna umur 10 tahun, bayang bayi syihadul amri tahdid. Di situ kudu dipeteni. Jadi ada unsur tahdid, peteni. Biar apa? Biar anak itu terbiasa untuk melaksanakan sholat dari kecil. Seperti Imam Syafi'i ketika umur 9 tahun, dia menjadi imam masjid besar. Ketika sholat zuhur, karena umur 9 tahun dia sudah hafal Quran, maka jadi imam itu tidak ada faktor umur, tapi faktor kemampuan. Dan umur itu orang tidak punya kemampuan dia dengan meskipun muda tapi kemampuannya luar biasa, ya sah-sah saja. Seperti Imam Syafi'i ketika umur 9 tahun jadi imam besar, jadi imam jamaah bingung, bahwa imam kalau mau bela poso ini, kata Imam Syafi'i, aku kan berpuasa poso, bisa saya mau berpuasa poso, karena saya belum balik. Tapi menjadi imamnya ya sah, karena ada ilmu. Wayat ibu terban bihari makrohim wujuban liman dzukira 'alaiha. Kemudian ketika tidak harus sesuai materi yang basahin, ada lagi ya monggo basahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan kan masalah foto sholat Pak ya, tapi yang kami tanyakan yang mungkin sholat tidak sholat gitu ya, mau pergi jauh, terus juga di kendaraan kan udah ketinggalan belum waktunya sholat. Perjalanan kan waktu maghrib, tapi kita udah sholat asar itu maghrib itu sholat dulu. Itu ini yang bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya karena takut di jalan tidak berhenti, jadi sholat dulu sebelum perjalanan, gitu kan? Gitu ya Pak. Perjalanan nanti pas maghrib nih, gitu kan? Tapi kita sebelum maghrib asar itu kita udah sholat maghrib duluan, gitu. Monggo Ustaz. jadi sholat sebelum waktunya. Jadi kalau sholat sebelum waktunya ya otomatis tidak sah. Karena di antara syaratnya sholat di situ harus masuk waktu. Ketika masuk waktu baru sholat tidak sah. Nah, kalau lepas waktu, karena kalau belum masuk waktu berarti di situ kita belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah nanti kalau dalam perjalanan mobil nggak bermadam, kalau sholat maghrib otomatis dalam hati kita niatkan di situ untuk jamak takhir dengan sholat isya. Jadi
kita jamak dengan sholat isya. Kapan ya? Jam 3 malam pun tidak masalah. Jadi jangan didahulukan. Kalau didahulukan otomatis tidak sah. Karena apa? Kita belum berkewajiban di situ. Jenengan urung masuk Ramadan, wis poso Ramadan di 1 bulan. Antisipasi Ramadan akan sampai tekan. Dan itu benar sah. Nah ketika masuk jenengan wis poso orang kuat mainnya, berarti jenengan oke wajib kok. Jadi kita tunggu dulu. Besok nanti pas perjalanan, ternyata mahir balik pecah. Akhirnya terus kesempatan kita sholat. Kok malah terus? Berarti di situ ilmu kita pakai, yaitu kita jamak takhir antara maghrib dengan isya. Jadi kalau didahulukan nggak boleh dikodoi, nggak masalah. Kenapa? Kita belum berkewajiban di situ. Ya contohnya gini, urung Ramadan dengan nangkang bisik poso 1 bulan niat poso Ramadan. Nah antisipasi mulai Ramadan aku rasa menek lopo padahal dengan tarik jadi nggak sah sholatnya. Kenapa? Kita belum berkewajiban sholat. Karena sahnya sholat itu diantaranya masuk waktu. Nah nanti ketika mobil yang mandek ya udah diniatkan dalam hati niat. Ya, Ustaz berhenti di khairul maghdub. Tapi diulang lagi, khairul maghdub di alaihim terusinnya. Jadi di sini ada pertanyaan, ada imam, ada waktu sholat, yaitu khairul maghdub. Masuk tak ada? Khairul maghdub diulangi mana ya? Khairul maghdub di alaihim. Jadi kalau secara ilmu di situ kita menjadi imam itu harus sesuai dengan tasjidnya harus sesuai, kemudian masalah wakaf dan wasolnya harus sesuai. Jadi ketika ilmu waktu atau apa istilahnya itu wakaf ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ketika ghairil maghdub itu memang teriku disengaja kemudian kok diulang, itu menipu masalah. Tapi kalau ketika ghairil maghdub yang baik, ghairil maghdub mandek bernapas itu alaihim waladdallin, itu yang bermasalah teriku. Jadi tidak sesuai dengan wakaf dan wasolnya. Seperti kita ambil contoh ketika menjadi imam sholat tarawih. Ini yang sangat fatal biasanya. Contohnya surat Ikhlas. Tapi itu dinamakan wakaf yang enggak wakaf, dinamakan wasol yang enggak wasol, dinamakan imalah yang enggak imalah. Secara ilmu tajwid temeniku salah, fatal, karena enggak sesuai dengan hukum. Karena tidak ada unsur dikatakan wasol kok wakaf, dikatakan wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin